Kita masih di bab sel ya. Sekarang Ibu akan membahas mengenai mekanisme transportasi zat ya. Nah, untuk mekanisme transportasi zat ini dibagi menjadi dua cara. Ada yang terjadi secara aktif dan terjadi secara pasif. Untuk transportasi zat secara aktif, apa sih Bu itu? Nah, ini adalah perpindahan zat ya, perpindahan zat atau ion dari konsentrasi yang rendah menuju ke yang tinggi. Berarti dalam hal ini dari low to high, low to high, low high. Itu seperti nama ikan. Oh bukan, itu lohan pasif. Nah, gitu ya. Tapi kalau transportasi pasif, ini perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Nah, ini sebaliknya, gitu ya. Berarti kalau begitu high to low, high low. Seperti nama susu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini. Nah, untuk transportasi secara aktif ini boleh dikatakan karena ini terjadi dari rendah ke tinggi, berarti ini disebut dengan melawan gradien konsentrasi. Apa sih gradien konsentrasi itu? Ini kalau istilah lebih tenanya itu arah konsentrasi ya. Biasanya kan kalau yang namanya perpindahan itu pasti dari tinggi ke rendah biasanya. Cuman di sini itu melawan di rendah ke tinggi, makanya melawan gradien konsentrasi begitu ya. Nah, sekarang untuk transfer zat secara aktif ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang disebut transport aktif primer ya, dan transport aktif sekunder. Apa sih Bu perbedaannya? Contohnya apa? Kita lihat. Kalau transport aktif secara primer ya, jadi ini perpindahan zatnya itu dengan menggunakan energi, secara langsung. Energi yang digunakan secara langsung ini energinya berupa ATP ya guys. Nah, dalam hal ini energinya berupa ATP. Oh iya, tadi Bu kelewat di sini ya, Bu. Apakah yang aktif itu pakai energi? Ya. Jadi di sini boleh kamu tambahkan dengan menggunakan ATP atau energi. Energi aja dibilang ya. Nah, gitu ya. Jadi dalam hal ini untuk transportasi aktif, transport aktif primer itu menggunakan energinya secara langsung, atau energi yang digunakan di sininya itu berupa energi ATP secara langsung. Tetapi kalau yang sekunder dia menggunakan energi juga ya, menggunakan energi juga. Tetapi energinya itu sumbernya dari ion penggerak gitu, dari ion penggerak yang terdorong gradien konsentrasi. Seperti apa sih Bu? Nah, nanti Ibu contohkan ya. Nah, oke. Ibu gambarkan contohnya di sini dan di sini ya, biar lebih jelas. Misal begini. Ini Ibu jelaskan dulu yang transport aktif primer di sini ya, pembelaannya. Misal Ibu punya ini membran sel ya.
Nah, tapi sebelum Ibu jelasin, Ibu contohnya apa sih Bu transport aktif secara primer ini? Ya, ini yang paling terkenal. Contohnya itu pompa ion natrium dan kalium ya, Na+ dan A+, gitu ya. Itu contoh yang paling terkenal. Kalau untuk transport aktif sekunder, nah di sini ini sebetulnya yang kita kenal dengan istilah cotransport, gitu ya. Pasti kalian pernah dengar dong ya di sekolah. Apa sih cotransport itu? Nah, cotransport itu ini memang ada dua. Ya, cotransport itu ada dua. Nah, dua halnya di sini. Yang pertama ada yang disebut dengan symport, ya, dan yang kedua ada yang disebut dengan antiport. Kalau symport berarti dia searah. Jadi pergerakan si ionnya itu searah, ya. Tapi kalau antiport dia berlawanan. Nah, yang symport dulu searah misalnya di sini ketika si natrium dan glukosa masuk sel, gitu ya. Ini sifatnya dulu. Nanti Ibu gambarkan contohnya ya. Kemudian yang antiport ini ketika Na+ dan kalsium bertukar tempat ya, bertukar tempat, gitu ya. Jadi nanti ada natrium dengan kalium dia tukeran, jadi natriumnya masuk, kalsiumnya keluar gitu. Nanti digambarkan. Oke, kita lihat lagi di sini transport aktif primer dulu ya. Contohnya pompa ion Na+ dan K+. Jadi di sini Ibu kasih dulu pompa ion natrium dan K+. Oke, jadi begini. Nah, misal di sini, jadi kalau Ibu ibaratkan si ATP ini seperti kunci. Kalau pintu terkunci, ya pasti harus dibuka. Pakai apa ya? Pakai kunci. Nah, si kuncinya itu adalah si ATP. Jadi di sini, kalau ini luar sel, kalau ini luar sel, ini bagian dalam sel. Nah, jadi kalau kekunci itu biasanya kan dari dalam rumah ya. Jadi ini dibuka dulu si pintunya. Kenapa? Karena mau ada yang masuk. Nah, ceritanya misalkan di luar sel itu banyak dihuni oleh K+ ya. Gitu. Nah, kemudian di dalam sel ini banyak dihuni oleh natrium. Sebetulnya Ibu lambang sebentar ya. Jadi gini, Ibu hapus dulu deh yang ini ya, biar enak gambarnya ya. Oke, nah sekarang Ibu akan jelaskan mengenai transport aktif primer ya, yang contohnya itu pompa natrium dan kalium. Bagaimana sih, seperti apa? Nah, saya Ibu gambarkan di sini ada struktur membran plasma ya, atau membran sel. Nah, ini. Oke. Nah, kurang lebih beginilah ya gambarnya. Misal di sini itu luar sel dan ini bagian dalam sel, gitu ya. Nah, ketika itu ceritanya begini, ini bagaikan kalau kita terkunci dari dalam rumah, kita mau keluar itu pasti kan bukanya harus pakai kunci. Nah, kunci di sini diibaratkan sebagai ATP ya. Jadi begini, ketika kita mau buka kunci ini pintunya misalnya ya. Nah, ini nanti ada ATP istilahnya di sini. Si ATP ini nempel ya. Nah, kemudian ini kuncinya ya, ATP itu. Nah, di luar sel itu ternyata itu banyak dihuni oleh natrium misalnya ya.
misalkan bentuknya kotak si natrium itu ya. Ternyata di dalam sel juga ada penghuninya. Ternyata dihuni banyak oleh kalium. Nah, suatu saat ini tidak menutup kemungkinan kalau di luar sel ini ternyata ada juga kalium. Itu ibu ibaratkan dia bulat merah ya. Nah, di dalam sel ini juga ternyata ada natrium ya. Nah, ini ya dalam kotak. Oke. Nah, tadi si kaliumnya merah ya. Nah, ternyata ini juga merah aja ibu biar sama ya kami yang luar. Oke. Nah, ternyata pengumpulan natrium kan itu lebih banyak di luar, sedangkan yang di dalam juga ada ya, natrium di dalam juga ada. Nah, istilahnya biar si natrium ini atau si membrana sel ini kondisinya seimbang, berarti si natrium harus keluar dong dan si kalium harus masuk. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, begini dah caranya itu. Nah, gini ya. Ternyata si natrium ini di dalam sel itu terkunci. Nah, cara membuka kuncinya itu, cara membuka pintunya itu harus pakai kunci. Nah, si kuncinya itu ATP. Nanti si ATP-nya dia tinggal hinggap di pintu ya, di protein integral ini. Lalu ATP ini akan membuka, akan memberikan jalan. Jadi seolah memberikan jalan ya terhadap natrium agar nanti si natrium itu bisa keluar. Jadi nanti ada 3 molekul natrium yang keluar, gitu loh, ya. Nah, 3 natrium keluar. Jadi ibu tulis di sini 3 Na+ keluar, gitu. Nah, ketika natrium keluar, ternyata itu diiringi dengan masuknya si kalium. Ini masuk lagi, gitu ya. Jadi si kalium nanti masuk, gitu. Berapa banyak dia yang masuk? Nah, gitu ya. Ternyata yang masuk itu 2 buah kalium yang masuk sel. Nah, itu perbandingannya, ya. Makanya kan selalu kalau suatu sel itu stabil, biasanya muatan di luarnya itu lebih banyak positifnya, artinya itu lebih banyak positif, artinya si kandungan natriumnya lebih banyak di luar daripada kandungan kalium. Kalau kalium di dalam itu lebih sedikit, makanya lebih negatif begitu ya. Oke, ini contoh dari pompa ion Na+ status ya. Bu, mana atau kenapa tadi dikatakan sebagai pakai energi tapi secara langsung? Nah, ini jadi si ATP di sini digunakan secara langsung ya. Sedangkan untuk transportasi aktif sekunder, ya, misalnya di sini deh, aku contohinnya, ya. Di sini tadi istilahnya ada symport dan juga antiport, sini ya, antiport. Nah, symport itu searah guys, searah. Kalau antiport itu berlawanan. Nah, misal di sini ya. Gue gambarkan dulu. Ini membran selnya. Gue juga gambarkan dulu ya. Nah, ini untuk yang antiport di sini ya. Sebetulnya ini kalian ibaratkan ini masih sambung menyambung jadi satu, atau boleh deh ya ibu gambarkannya secara langsung aja biar lebih ngerti ya. Ini hapus dulu. Ini langsung saja di sini. Kurang lebih begitu
ini ya. Nah, misalkan tadi, kita lihat dulu pengertiannya. Transport aktif sekunder menggunakan energi dari ion penggerak. Contoh untuk kasus import ya, ini contohnya ketika ada molekul natrium ya, dia itu masuk ke dalam sel, ternyata memicu senyawa lain untuk masuk juga ke dalam sel. Jadi masuknya secara bersamaan ya, seperti ini. Nah, misalkan tadi ini lihat ya perbedaannya. Kalau ini kan tadi ATP-nya itu digunakan untuk membuka kunci si protein integral ini ya. Nah, si natrium yang sudah keluar sel ini ya, nanti ini ternyata menjadi energi untuk menggerakkan si senyawa lain agar dia masuk. Misalkan ibu di sini punya glukosa, ada molekul glukosa dari luar sel ya, dia akan masuk ke dalam sel. Nah, ternyata itu energinya itu diberikan dari ion penggerak tadi, ya. Nah, karena ion tadi di sini sudah melakukan perpindahan akibat terdorong dari perbedaan gradien konsentrasi. Nah, energi yang dihasilkannya itu ternyata ini akan memicu si senyawa lain untuk masuk ke dalam sel. Nah, jadi si natrium yang keluar tadi itu nanti masuk lagi ke dalam sel, gitu. Jadi nanti glukosanya masuk, ya, natriumnya juga masuk, gitu. Ini simport searah. Jadi ketika natrium masuk, ternyata si glukosa ikut masuk. Nah, ini contohnya yang kasus simport ini terjadi pada, kalian tahu TKP ya? Jadi di tubulus contortus proximal ya, di bagian nephron dari ginjal itu terjadi pemasukan glukosa dan juga natrium ya terhadap si membranan-membrannya ya. Jadi ketika jadi ibu contohnya ibu tulisnya gini, masuknya atau keluarnya karena harus diabsorpsinya. Jadi ini terjadi pada TKP gitu. Ya, ini dalam sel ya, ini luar, ini dalam. Kebayang ya? Nah, sekarang bagaimana kalau yang simport? Nah, untuk yang simport ya, misalnya, oke, boleh deh ibu gambar lagi di bawah tuh boleh ya. Ini soalnya kasusnya lain ya. Ini misalnya, atau boleh bu di sini langsung saja ya boleh. Nah misalnya ini terjadi pada otot ya. Jadi kan ketika otot itu pasti yang sangat terlibat itu kalsium ya. Karena untuk kontraksi otot memang butuh kalsium. Nah ketika natrium kan tempatnya itu di luar ya. Ceritanya ada natrium di luar. Ada natrium di luar. Oke, nah, ketika natrium di sini misalkan kalsium di dalam sel. Nah, kalsiumnya misalkan boleh deh ini ya. Nah, ketika akan terjadi kontraksi otot, maka ini bertukar. Natriumnya masuk, gitu ya. Nanti si kalsiumnya keluar. Tukaran gitu. Ini namanya antiport ya. Antiport yang berlawanan. Kalau yang ini simport. Kurang lebih seperti itu. Nah sebetulnya contoh-contoh di dalam tubuh juga banyak ya. Intinya kalian harus tahu dulu, harus bisa membedakan dulu. Nah kalau yang aktif itu ciri khasnya dia melawan gradien konsentrasi. Jadi perpindahannya pasti selalu dari rendah ke tinggi. Contohnya misalnya ketika pompa ion natrium dan kalium ini ya. Jadi di luar sel itu kan banyak sekali natrium, tapi ternyata di dalam sel ini ada juga natrium, namun lebih sedikit. Nah, ketika natriumnya akan bergabung dengan natrium yang ada di luar yang lebih banyak, maka si natrium yang ada di dalam sel ini dia akan terdorong keluar. Nah, natrium yang ada di luar itu lebih banyak dibandingkan natrium yang ada di dalam sel ya. Nah, untuk kalium juga sama.
kalium yang masuk ada 2 buah sel gitu ya. Ada 2 buah ion maksud Ibu gitu ya. Makanya di sini 3 natrium keluar dan 2 kalium masuk ya. Gitu. Jadi dari rendah ke tinggi, dari rendah ke tinggi ya. Nah, kalau untuk simport ya, jadi yang menggerakkan pergerakan si ionnya itu bukan ATP secara langsung seperti ini, tetapi ketika ada ion yang masuk, nah itu menggerakkan. Jadi energinya itu diberikan dari ion penggerak itu, sehingga menyebabkan si glukosa menjadi masuk. Untuk simport itu secara searah gitu ya. Tapi untuk antiport, ketika misalnya contohnya itu kontraksi otot ya. Jadi kalau kontraksi otot itu kan sangat diperlukan yang namanya kalsium. Nah, maka ini akan tukerannya kayak gimana? Kayak gini. Ketika natrium masuk, maka kalsiumnya akan keluar. Ya. Jadi di sini kaliumnya keluar deh. Gitu, ya. Ini natriumnya ke situ ya. Oke. Sip. Kurang lebih seperti itu untuk transport zat secara Oke, nah ini agar lebih jelas, ini tambahan saja Pak ya, tambahan saja dari Ibu. Jadi biar mudah disimpulkan. Oke, jadi yang namanya simport itu ya, ini terjadi searah. Contohnya ketika glukosa masuk ke dalam sel, itu jadi ternyata dia digerakkan oleh energi yang berasal dari masuknya natrium. Ya, jadi ketika natrium masuk, ya, ternyata memberikan energi untuk glukosa, ya, untuk masuk ke dalam sel. Itu makanya disebutnya simport atau searah. Tetapi kalau yang antiport, ya, jadi energi yang diberikannya juga sama, berasal dari natrium yang masuk, yang akan memicu kalium untuk keluar. Jadi biasanya kalau transport aktif sekunder itu sumber energinya biasanya berasal dari ion penggeraknya itu sendiri. Begitu ya. Jelas ya sampai di sini? Oke, Ibu lanjutkan lagi. Nah, tadi sudah Ibu bahas mengenai transport zat secara aktif. Nah, sekarang kita masuk ke transport zat secara pasif. Nah, transport zat secara pasif itu ini merupakan perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah ya. Jadi high to low ya, seperti merek susu asik. Nah, ini contohnya itu ada 2, sebetulnya contohnya ada 3 ya. Satu lagi di sini ada imbibisi ya. Oke, Ibu mulai dari contoh yang pertama yaitu difusi. Ya, difusi di sini dibagi 2, ada difusi sederhana dengan difusi berfasilitas atau terfasilitasi boleh ya di sini. Oke. Untuk difusi sederhana ini tanpa bantuan apapun, jadi benar-benar pure menyebar ya. Oke, aku contohkan misalkan difusi gas. Di mana difusi gas ini Ibu contohkan dengan wangi parfum atau misalnya penyemprot ruangan boleh ya. Ketika Ibu memakai parfum di rumah, awalnya kamar Ibu nggak wangi apapun, ternyata ketika Ibu menyemprotkan parfum, ternyata wanginya jadi kemana-mana, jadi menyebar kemana-mana. Itu namanya difusi gas ya. Kalau untuk difusi cair misalnya, nah ini Ibu gambarkan di sini ya, ada suatu wadah. Oke. Awalnya wadah ini, nah Ibu teteskan nih, wadah ini berisi air sebagai pelarut dan berisi misalkan Ibu kasih tinta merah deh gitu ya. Ibu kasih tinta merah. Ternyata ketika tinta merahnya dimasukkan ke dalam larutan ini, ke dalam air ini, ternyata setelah beberapa beberapa menit ya, atau boleh Ibu gini lah. Nah, di sini ya, tetesin lah gitu ya. Nah, ternyata setelah diteteskan, ditunggu beberapa menit, ternyata ini menyebar. Ya, ternyata ini menyebar. Gitu, ya. Nah, di sini terjadi proses penyebaran ya. Oke, penyebarannya itu, oh ya betul, ternyata tadi diteteskan sini ya. Nah, jadi dia itu si zat-zat yang terlarutnya yang warna merah ini dia menyebar ke arah yang lebih rendah gitu ya.
Nah, jadi dia menyebar karena yang namanya difusi itu dia merupakan perpindahan zat dari tinggi ke rendah. Ya, jadi ini lama-lama menyebar, lama-lama ini akan jadi seimbang, gitu. Kebayang nggak? Jadi awalnya misalkan di sini tadi paling banyak, gitu ya, si titik-titik merahnya paling banyak. Nah, ternyata setelah beberapa lama ini titik merahnya jadi seimbang. Jadi warna antara A dan B ini bisa seimbang, gitu, warna cairannya, ya, begitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi yang difusi sederhana yang Ibu contohkan untuk difusi cairnya, ya. Nah, sekarang untuk difusi terfasilitas atau berfasilitas ini ada bantuan protein pembawa atau protein carrier. Contohnya ketika masuknya glukosa ke dalam sel melalui atau dibantu oleh protein integral, ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah osmosis. Nah, osmosis, ya, ini merupakan perpindahan air dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik melalui membran semi permeabel. Nah, kita harus tahu dulu apa sih larutan hipotonik itu. Larutan hipotonik ini larutan yang encer, artinya kandungan zatnya itu lebih sedikit daripada kandungan air, atau sebaliknya kandungan airnya lebih banyak daripada kandungan zat yang terlarutnya. Nah, selanjutnya untuk yang larutan hipertonik di sini kandungan zatnya lebih banyak dibandingkan kandungan airnya, atau kandungan airnya yang lebih sedikit daripada zat yang terlarut, ya. Oke. Sekarang oke. Tapi di sini ada kata kunci melalui membran semi permeabel, artinya membran ini hanya bisa dilalui oleh air saja, ya. Oke, kita lihat di sini ada contoh, ya. Ibu punya 2 buah sel, ada sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, untuk sel hewan, ya, Ibu masukkan ke dalam 2 larutan yang berbeda, di mana di sini tuh ada larutan hipertonik dan larutan hipotonik. Larutan hipertoniknya oke deh, dia lebih real. Misalnya ini garam 15% deh, ya. Itu. Tapi kalau untuk yang hipotonik, larutan garam 0,02%. Nah, itu ya. Jadi lebih encer. Oke. Nah, ternyata setelah Ibu masukkan sel hewan ke dalam larutan garam 15% ini, lama-lama si selnya itu berubah. Yang tadinya bulat utuh, ternyata si air dari dalam sel ini keluar ke larutan yang hipertonik ini. Kebayang nggak maksudnya? Jadi si air dalam sel ini dia keluar. Kenapa keluar? Karena lingkungannya itu hipertonik. Yang namanya air itu akan menuju ke yang lebih rendah. Pasti air mengalir dari tinggi yang ke rendah. Sekarang air yang lebih rendah di mana? Ternyata ada di larutan hipertonik ini. Makanya yang di larutan di dalam sel ini dianggap lebih tinggi. Makanya air keluar dari sel. Lama-lama sel itu akan mengkerut. Itu yang disebut dengan krenasi, ya. Jadi pertama air akan keluar dari sel dan sel akan mengalami krenasi, begitu. Nah, kalau misalnya sel hewan dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonik atau encer, misalnya larutan garam 0,02%, maka di sini awal mulanya itu air pasti akan menuju ke wilayah yang lebih pekat. Di sini lingkungannya encer, berarti di dalam sel ini dianggap lebih pekat, gitu ya. Nah, makanya airnya masuk. Airnya masuk sel, lama-lama si sel itu terisi penuh oleh air, tidak kuat menahan karena sel hewan tidak punya dinding sel, akhirnya selnya menjadi pecah atau lisis, gitu ya. Nah, sekarang misalnya Ibu punya sel tumbuhan, ya. Si sel tumbuhan Ibu masukkan ke dalam larutan yang hipertonik. Apa coba yang terjadi dengan sel ini? Nah, ternyata si sel ini sama, ya. Si airnya akan keluar, akan menuju larutan yang hipertonik. Akibatnya apa? Akibatnya nanti si sel, nah,
di sini kenapa kok air ini bisa keluar? Karena si membran plasmanya itu lepas dan pecah, sehingga tadi menyebabkan si isi selnya pada keluar, terus airnya juga keluar. Nah, kondisi begini ya, ini boleh di sini ditulis membran plasma pecah, isi sel keluar. Gitu, sehingga kondisi seperti ini dikatakan si sel mengalami plasmolisis gitu guys ya. Nah, kalau yang hipertonik gimana? Nah, ini pun sama. Ketika misalkan si sel ini dimasukkan ke dalam larutan yang ternyata hipotonik. Ibu salah nulis tadi ya. Dasar spinal. Ini hipotonik ya, kebalikannya. Oke. Ya. Jadi ketika si sel tumbuhan ini masuk, nah, apa yang terjadi? Ingat, yang lebih pekat yang mana? Oh iya, yang lebih pekat ternyata yang si selnya, sehingga airnya itu masuk. Ya, air dari lingkungan itu akan masuk. Nah, apa yang terjadi dengan sel? Si selnya mau pecah nggak bisa, karena ada dinding sel yang sangat kuat. Apa yang terjadi? Akhirnya si selnya jadi membesar, tetapi tidak pecah. Kondisi ini dikatakan dengan turgid. Nah, maka di sini keterangannya air masuk ke sel dan sel menjadi turgid. Turgid itu apa? Turgid itu jenuh, ya. Turgid itu jenuh. Oke, Ibu lanjutkan tadi untuk contoh transport aktif, transport zat secara aktif itu tadi baru 2 ya. Apa saja? Ya, yang pertama itu adalah transport aktif secara pasif. Ini salah, ulang ya. Ya, oke, Ibu lanjutkan lagi. Tadi kita sudah membahas mengenai transport zat secara aktif ya. Cuman yang Ibu beri contoh itu tadi baru apa saja? Ya, ada transport primer ya dengan transport aktif sekunder. Nah, sekarang Ibu lanjut ke yang ketiga, yaitu pertama, yang ketiga lah itu ya. Ada proses endositosis. Dan yang kedua ada proses eksositosis. Apa itu endositosis? Apa itu eksositosis? Nah, endositosis ini adalah proses masuknya zat ke dalam sel. Gitu ya. Nah, proses endositosis ini dibagi menjadi 2 ya. Ada yang disebut dengan fagositosis dengan pinositosis. Gitu ya. Nah, fagositosis ini biasanya dikenal dengan istilah proses si sel makan. Gitu ya. Fag itu artinya makan. Oke. Nah, kalau pino proses si sel minum. Gitu. Artinya ternyata si sel juga harus makan dan minum. Nah, nama istilahnya itu fagositosis dan juga pinositosis. Bedanya sebetulnya dari zat yang dia masukkan. Kalau zat yang dimasukkannya zat padat, berarti dia namanya proses makan. Tapi kalau yang dimasukkannya zat cair, berarti dia proses minum. Gitu aja. Contohnya untuk fagositosis, ini kalian tahu amuba? Ketika amuba makan lah, Ibu bilang ya. Misalkan ini amuba nih. Ini amuba yang bentuknya berubah-ubah ya, ini inti selnya. Nah, ketika dia mau makan, yang dia makan misalkan itu zat padat misalkan. Nah, ini dengan menggunakan pseudopodianya, makan itu nanti akan dia lingkarin ya. Kayak gini. Nah, kayak gini. Akhirnya lama-lama dimakan deh. Jadi nanti zat makanannya masuk. Gitu ya. Nah, ini
ini disebutnya fagositosis gitu ya. Oke, nah yang selanjutnya pinositosis. Bu, apakah selain amuba makan ada lagi? Oke, di dalam tubuh kita nih misalnya sel darah putih ya. Sel darah putih atau leukosit dalam memfagosit kuman gitu. Itu prosesnya sama ya. Prosesnya sama memang kayak ini. Ini ada kuman nih. Nah, kuman ini membran sel darah putih ya. Ini membran sel darah putih. Nah, ternyata ketika mau makan ini masuk sini kayak gini prosesnya. Nah, nanti ini akan melakukan invaginasi ke dalam. Udah deh, ini masuk, ini nanti gitu ya. Kalau misalkan ini seperti di ini dulu sama tante atau di biar lebih keren. Set. Baru deh nanti ditangkap sama Pak Pola gitu ya. Oke, bayang ya itu. Nah, kalau eksositosis, kalau pino ya, cuman kalau pino ya tadi bedanya dari zat yang dimasukkan, jadi udah jelas ya. Sekarang kalau eksositosis ini proses keluarnya zat dari sel. Proses keluarnya zat dari sel. Jadi ini gampang. Misalnya ya si amuba selain dia memasukkan sesuatu, pasti dia juga akan mengeluarkan sisa-sisa ekskresinya gitu ya, atau sisa-sisa pencernaannya dengan cara difusi gitu ya. Artinya difusi itu dari tinggi ke rendah ya. Oke. Tapi kalau untuk eksositosis ini semacam, bukan beda dengan difusi ya. Kalau ini kan tadi dengan bantuan ATP, kalau difusi tadi tidak ada bantuan ATP ya. Jadi ketika ini melewati untuk masuk seperti ini ya, ini harus ada. Nah, ini membrannya ya. Ini membran selnya. Jadi di situ ada keterlibatan ATP di situ. Ini zat-zat yang akan dikeluarkan si zat-zat itu. Kurang lebih begini. Ini eksositosis. Gitu. Oke, seperti itu. Nah, untuk pembahasan mekanisme transportasi zat ini beres. Ya. Tinggal nanti kita lanjut ke transportasi secara pasif. Oke. Semoga kalian mengerti, semoga kalian puas ya. Jangan lupa. Oke, terima kasih.